kita bisa simpulkan pertama, syariat Islam itu sebetulnya mudah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dengan melihat hilal. Udah selesai. Berbukalah dengan melihat hilal. Udah, kalau sudah mayoritas sepakat menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan, ayo ikut. Meskipun pada akhirnya nggak tepat. Tuh dia tuh. Contoh aja ya, ini bisa aja nggak tepat. Orang Indonesia yang mau puasa hari Kamis, Saudi bulan hari apa? Saudi? Rabu. Nah, orang-orang Indonesia yang iktikaf konslet nggak ke sono Masjidil Haram nanti berhari raya di Masjidil Haram? Oh, gimana? Indonesia mulai Kamis, Saudi mulai Rebu, puasa di Saudi 29 lewat terus. Nah, ya kan? Iya. Paham nggak yang gue ngomong ini? Kayaknya melotot-melotot tapi nggak fokus. Andaikan Saudi nanti puasanya 29 hari, gitu? Mulai Rebu toh. Orang Indonesia yang memulai hari Kamis, iktikaf di Masjidil Haram, hari raya di sana, otomatis puasanya berapa? Baru 28. Tuh. Gimana? Antum lanjut? Wadah, anak harus ngelengkapin nih 29 bawahnya. Terus hari raya tetap puasa. Anak kan ikut Indonesia. Ternyata di Indonesia juga 29, berarti besoknya baru. Saudi sekarang mengumumkan hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 29. Bagi saya tanggal berapa? 28. Kalau 30 Saudi enak, udah aman. Kita 29 masih aman. Apa yang harus dilakukan orang seperti ini Indonesia? Dia tetap berhari raya bersama Saudi. Terus bagaimana puasanya yang hanya 28? Dia harus mengqadha 1 hari setelah Idul Fitri. Kenapa? Karena minimnya puasa, minimnya tanggal Islam itu 29, nggak ada 28. Nah, kita ambil minimalnya, yaitu berapa? 29. Oleh karena itu, dia nanti setelah Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri, dia qadha 1 hari untuk melengkapi supaya 29, karena minimal tanggal Islam itu 29, dan tidak boleh melanjutkan puasa karena haram puasa pada waktu Idul. Dan kita tadi masuk ke hadis ini, puasa bersama orang-orang, nah, berhari raya Idul Fitri bersama manusia, bersama perintah. Berarti kita bersama hari raya Idul Fitri di Saudi. Nah, pertanyaannya, zakatnya bayar di mana? Ada orang Jerman bayarnya di Tegal, karena aslinya di Tegal. Karena di sono Idul Fitri, zakat fitrah itu satu orang 40 sampai 50 euro, Pak. 50 euro itu sudah 700.000. Masya Allah. Antum di sini serumah itu. Apa yang dilakukan? Kalau zakat mal, maka zakat itu dikeluarkan di mana tempat harta itu tinggal. Kalau zakat fitrah dikeluarkan di mana badan itu berada. Tuh, badan antum di mana? Di Jerman ya Jerman, Swiss ya Swiss, Belanda ya Belanda. Kalau antum di Saudi ya di Saudi. Itu badan antum di mananya. Karena apa? Zakat fitrah itu zakat badan, sementara zakat mal itu kaitannya dengan harta. Makanya kalau zakat mal itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada fakir mereka di sekitar harta itu ada. Supaya hikmahnya ngirinya hilang, ya.
Wah, dia itu kaya, paling juga melihara toyol tuh. Nah, antum kasih zakat nggak jadi, dia kerja kok, usaha itu bagus itu, masya Allah. Kan gitu. Terus kalau nanti ngomong, wah itu paling juga korupsi tuh. Nah, antum kasih zakat, nggak korupsi pak, ternyata pak itu mancing dia. Mancing sampai miliaran, iya mancing pokoknya, mancing ikan hiu, kan gitu. Intinya, masya Allah. Zakat itu sebagai jembatan ekonomi, jembatan penghilangan kesenjangan, jembatan sosial untuk menghilangi menghilangkan berbagai macam gap-gap sosial. Itu orang kaya juga diterima secara sosial di tengah orang miskin. Orang miskin bisa menerima orang kaya dalam konteks ya itu sudah takdir Allah. Rezeki saya melalui dia lewat zakat, kan gitu, lewat infak. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan innama tunsaruna bidu'afaikum, kalian itu ditolong oleh Allah berkat menolong orang lemah di antara kalian. Karena miskin itu dari kalimat sakana, yaitu tenang. Karena nggak bisa kemana-mana, karena nggak punya duit, tenang aja di rumah. Gitu. Sehingga potensi doanya itu dikabulkan Allah, nggak banyak dosa. Beda tuh punya duit ke mall, ke ini ya, makan berfoya-foya, belum lagi syahwat. Sehingga apa? Berdoa kandas terus. Makanya yang kaya nyari duit, yang miskin berdoa supaya doanya baik, antum kasih. Kalau nggak antum kasih, mudah-mudahan sumber geledek dia. Itu kan gitu, doanya jelek. Gitu, banyak pecah tuh. Gitu. Kenapa? Dia ngiri, dia punya alfat, si kaya, dia punya alfat yang gagal naturalisasi, yaitu luxio. Jadi luxio itu gagal naturalisasi. Kenapa? Aduh, mobil saya cuman begini. Tapi kalau ada sodako, ada infak, ada santunan, itu cair. Makanya sampai Rasulullah memberikan satu perintah, aghnuhum 'anit thawab bihadzal yaum, cukupkan dia untuk tidak minta-minta keliling di hari itu dengan zakat fitrah. Baik. Selanjutnya dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Islam itu menginginkan, terutama dalam masalah Idul Fitri, Idul Adha, puasa bersama, ibadah kolektif soalnya. Ibadah yang ingin memaknai kebersamaan, gembira bersama-sama, puasa, lapar bersama-sama. Coba bayangkan Pak, ngenes nggak antum? Dia udah takbiran makan lemper, makan opor, dia masih puasa. Tuh. Udah gitu ngeledek lagi makannya. Gitu kata, wah kurang ajar lo tuh orang. Anak pas puasa dia udah makan opor lagi, kurang ajar. Enggak, coba bayangkan Pak, ada satu RT hari rayanya 3, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, masya Allah. Senin, Selasa, Rabu, enakan ustadznya khutbah terus tuh. Pernah ada ustadz nanya sama saya, Ustadz, ana boleh nggak khutbah tiga-tiganya? Ente kemaruk, ya? Itu masya Allah. Antum harus punya sikap. Masa dihadirin semua? Iya Ustadz, ana dalam rangka merangkul semua. Merangkul alasannya. Itu Senin khutbah, Selasa khutbah, Rabu khutbah, masya Allah. Itu namanya rakus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis ini memberikan satu makna umum bahwa, tetapi di sini ada pengecualian. Orang yang sekarang berbeda matla, maka tidak harus sama. Makanya apakah satu matla atau perbedaan matla yang sahih? Kalau memang tidak bisa disatukan, matlanya berbeda, maka boleh berbeda. Karena Syam dengan Madinah saja, pernah Quraib itu budaknya Ibnu Abbas diperintahkan oleh ibunya Ibnu Abbas, yaitu Ummul Fadl, untuk kirim surat ke Muawiyah. Bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan. Sesampainya di sana ada proses ru'yah.
Di Syam, tempat pusat pemerintahan Islam ketika itu, bulan dilihat malam Jumat. Jadi Kamis malam Jumat. Setelah Quraib ini kembali ke Madinah, ditanya Ibnu Abbas, di sono hari raya kapan kamu? Puasa kapan? Malam Jumat. Di sini malam Sabtu. Dan Ibnu Abbas tidak menyuruh untuk apapun. Bahkan Ibnu Abbas puasa tetap pada matlaknya, yaitu malam Sabtu. Quraib dengan Muawiyah di Syam sana itu malam Jum'ah. Ini menunjukkan bahwa negeri itu masing-masing punya matlak. Kalau memang Syam dengan Madinah itu tidak jauh dibandingkan Indonesia sama Saudi, maka Saudi sama Indonesia berbeda waktu itu wajar. Apalagi Amerika. Intinya kalau sudah berbeda hari yang itu tidak mungkin ketemu, maka sudah berbeda. Contoh, antum di sini sahur, di sono puasa, atau di sini malam, di sono siang, udah beda. Udah beda hari. Sehingga ru'yah itu, antum di sini puasa, mereka ru'yah untuk hari yang kemarinnya, antum puasa untuk hari besoknya, nggak ketemu, berarti matlaknya berbeda. Maka masing-masing sesuai dengan matlak. Tetapi kalau Singapura, Malaysia, Thailand ini satu matlak. Karena jaraknya Jakarta ke Malaysia itu masih lebih jauh Jakarta Papua. Iya enggak? Iya enggak? Kok melototin gue sih? Iya enggak? Iya. Kalau orang Papua kita lazimkan dengan matlak Jakarta, orang Sulawesi, Merauke sana kita suruh ikut puasa bersama keputusan Isbat Indonesia, lebih berhak Malaysia, Singapura ikut ru'yah kita karena satu matlak. Nah, inilah pentingnya penyatuan kalender di situ. Yang kita satukan itu mana? Makanya negara Asia Tenggara sudah membuat semua kalender bersama. Cuman ini ormas ini loh ya, ormas lagi, masya Allah. Yang masih belum kompromi, yang masih belum juga kata sepakat. Kira-kira kita terima enggak kalender bersama itu? Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Nah, Ustaz.